berkat datang karena saya kerja keras. Optimis apapun yang kita buat, ya kita harus coba dulu aja. Apapun nanti hasilnya, ya itulah rezeki. DNA orang tuamu 50% itu di dirimu. Bagaimana Anda berharap DNA itu bisa dirubah? Itu kartu mati. Tidak harus hebat, tapi harus cerdas. Welcome to Bukti Nyata. I'm Gaby Hartanto, your host. Dan ini adalah program edukasi di mana kita sharing soal soft skills dan pola pikir untuk membangun SDM Indonesia menjadi SDM yang handal menuju Indonesia Emas. Hari ini saya sudah berada di Cordial Fursis Showroom bersama Guru Grooming Indonesia. Halo anakku. Dan topik hari ini, Mami, kita mau bicarakan soal naik turunnya di kehidupan, di bisnis, maupun di personal life. Dan menurut aku, tamu hari ini, tokoh hari ini, pasti teman-teman di rumah tidak asing dengan beliau. Langsung saja, aku welcome. Mungkin kalau aku ngomong namanya belum ada yang kenal Nama ya. bekennya diumpetin dulu. Nama bekennya diumpetin Sekarang nama dulu. aslinya. Nama aslinya Gusti Ngurah Anom dan juga dikenal sebagai Aji Krishna. Buat yang ke Bali pasti pernah ke Krishna Oleh-oleh Bali. Nah, kita langsung bersama ownernya hari ini, Aji Krishna. Iya. Thank you so much Aji udah selalu support aku dan Mami di setiap langkah. Dari Bali, shoot anytime. Kalau kita ke Bali juga shoot anytime disambut. Mungkin teman-teman bingung kenapa Gaby hari ini pakai kebaya sendiri, nggak satu dress code dengan yang lain. Ajik, tahu nggak ini baju dari mana kebayanya? Dari Bali. Dari Bali, dari tokonya Ajik langsung dari Krishna Oleh-oleh Bali. Khusus untuk syuting hari ini. Ajik, tahu nggak aku pakai baju kebaya wisuda juga dari Krishna Oleh-oleh Bali untuk wisuda aku tahun 2021 di Amerika. Iya, kalau nggak salah udah sempat kirim fotonya ke Ji. Iya, dan itu juga Ajik sangat membantu sekali karena waktu itu udah Hamin berapa harus berangkat, Ya. terus buru-buru nggak sempat ke Bali, pokoknya waktu itu terus habis itu Ajik yang kirimin beberapa kebaya, akhirnya aku Ya. pilih, kirim Ya. ke Jakarta ya kan, thank you so much. Iya, sama-sama. Bagus kan guys kebayanya? Shopping di Krishna Oleh-oleh Bali. Tadi kita lagi ngomong soal kalau kita ke Bali tinggal shoot langsung ketemu sama Ajik. Bahkan nih kalau lihat di Instagram Gaby yang waktu Gaby berkuda, Ajik tuh sampai nyiapin drone. Nah, iya itu. Jadi Ajik, kalau tamu-tamu Ajik ke Bali atau teman-teman Ajik ke Bali, pasti kan Ajik tuh servis dengan sangat bagus ya. Itu aku dan Mami tahu. Iya. Sampai tadi betul, aku mau naik kuda di pinggir pantai pun Ajik yang bantu cariin lokasinya di mana. Sampai akomodasiin staff Ajik ikut rekamin aku pakai drone dan segala macam. Terus dulu pas aku syuting sebulan di Bali, series Ajik ajak aku dan teman-teman aku makan ya kan. Nah pertanyaan aku Ajik, apakah semua orang Ajik servis dengan baik atau tidak semua Ajik? Dan kalau misalnya tidak semua Ajik servis, itu pasti ada alasan dan sebabnya. Kenapa tuh? Kalau Ji sendiri ya tidak pernah membedakan siapapun ya. Yang penting asal ada komunikasi, ya sepanjang Ji ada di Bali, pasti Ji servis semuanya. Jadi itulah cara promosi Ji untuk bagaimana kita sebagai tuan rumah di Bali, siapapun yang datang asal ada komunikasi, kita selalu welcome untuk teman-teman kita yang ke Bali. Wow, aku juga terbukti sih, Mam. Aku kalau kadang mau sewa mobil sendiri aja di Bali nggak dikasih sama Ajik, harus sama mobil. Ya, tapi Mami suka nggak enak utang budi. Jadi tapi Ji, pernah nih ada satu hari kita cerita, Ajik tuh jarang tuh kalau bisa marah sama seseorang tuh jarang. Tapi pernah ada satu orang yang Aji pernah bilang, kalau dia WhatsApp Aji udah nggak mau ladenin. Pasti orang itu pernah berbuat salah. Kesalahan apa yang Aji tidak bisa terima dalam sebuah persahabatan, sehingga Aji pikir udahlah, cut aja. Biasanya kalau orang udah yang membohongi Ji atau gimana, itu biasanya pasti kita komunikasinya pasti kurang. Dan boleh dikatakan kita slow respon. Tapi kita sekarang belajar dengan usia sekarang, semakin usia semakin bertambah. Contoh misalnya kalau karyawan ada kesalahan atau berbohong atau mau nyuri atau apapun, nah itu kan keputusan semua itu ada di HRD. Kalau HRD udah memutuskan dia dipecat atau apapun, tapi setelah dia dipecat nah suatu ketika dia ketemu Ji atau siapa yang duluan nemuin mantan karyawan, ya kita selalu nyapa karyawan. Jadi
kita nggak boleh benci sama orang meskipun udah dibohongin atau ditipu. Itu karyawan ya, tapi maksudnya untuk dalam pertemanan, ya kalau bisnis, pertemanan ya, kalau kolega. untuk bisnis kalau udah nggak cocok ya buat apa lagi dilanjutkan kan gitu. Tapi kalau pas ketemu di ini hanya say hello aja, tapi kalau untuk urusan bisnis sudah nggak mungkin. Betul. Kalau dari guru grooming ada nggak pakem pertemanan udah deh nggak mau lagi gitu? Iya, saya itu sama siapa aja sebenarnya jaga silaturahmi, network. Tadi Aji bilang kan ada satu kata yang menarik, Aji bilang, ini cara saya mempromo, ya kan, dengan me-welcome orang ke Bali, menservis mereka dengan baik. Kalau saya walaupun kenal orang ini tidak ada urusan bisnis, yang berbisnis mereka tidak ada urusan dengan guru grooming, saya tetap jaga. Karena tidak pernah tahu butuh misalkan untuk kepentingan anak, kepentingan suami, segala macam semua network tuh dipegang dari segala arah. Nah, cuman memang saya juga orangnya kayak Aji. Saya tuh gampang pemaaf karena saya juga gampang mengungkapkan perasaan Ji. Kalau saya nggak suka orang tuh saya bisa langsung A, B, C ngomong, nggak nyimpen. Tapi kalau sudah selesai dengan seseorang, saya biasanya nggak banyak ngomong. Sudah selesai aja, lose kontak, udah nggak ada kontak, nggak respon sama sekali. Tanpa perlu berantem, ya kan? Oke, thank you Fami. Jik, aku ada pertanyaan berikutnya nih, dan sebenarnya kayak kalau cerita suksesnya Ajik udah di mana-mana ya Jik. Jadi kali ini di bukti nyata, aku tuh pengen lebih ke jatuh bangunnya Ajik, karena ini mungkin teman-teman di rumah bisa belajar juga soal pola pikir dan mindsetnya gitu ya Jik. Ketika pas kita tarik balik flashback dulu ya, ketika pas dulu COVID Jik, kan Mami sama Ajik sempat ngobrol beberapa kali ya. Terus Ajik bilang Ajik lagi sering meditasi untuk pergi ke suatu tempat untuk berdoa dan menenangkan diri, dan waktu itu Ajik bilang ke Mami uangnya tinggal 6 bulan lagi. Kalau COVID tidak segera beres, Ajik akan bangkrut gitu. Tetapi 2 tahun lalu pas kita ke Bali, aku dan Mami ke Bali, ternyata kita lihat Krishna Oleh-oleh Bali jauh bangkit, jauh lebih baik dan lebih bagus lagi, dan juga koleksi otomotif Ajik nambah banyak. Jadi gimana tuh Jik, kok bisa dari jatuh terpuruk mau hampir bangkrut Jik sampai bisa besar lagi gitu Jik? Nah kebetulan kalau Jik itu kan namanya usaha kan, jatuh bangun tuh udah biasa ya. Tapi kan kalau Jik sama istri itu kan merintisnya dari nol. Kalaupun jatuh nggak mungkin sejatuh kayak seperti dulu kan. Nanti dulu makan aja susah. Nah sekarang kalau begitu punya usaha, kalaupun terjadi harus jatuh, makan masih bisa. Nggak sampai nggak makan gitu. Tapi melihat waktu pandemi, memang pandemi kan bukan hanya di Bali aja kan, artinya seluruh dunia kan. Tapi yang paling merasakan adalah Bali, karena Bali itu kan pariwisata. Nah jadi di situ memang orang pada teman-teman nggak ada yang bangkit, karena di situasi pandemi kalau apapun yang dibuat pasti rasanya nggak mungkin kan. Siapa sih belanja, siapa sih mau beli makan atau apa gitu. Nah di situ Jik memberanikan diri membuat produk gitu, Nah di situ juga tanpa dukungan keluarga juga marah, karena di saat pandemi itu apapun kamu buat, Ajik nggak akan jalan. Tapi saya tetap bersikeras, tetap Ajik berusaha membuat sesuatu produk. Nah ini setelah kita buat produk itu, ya ternyata kita jualan apa online begitu, pakai reseller, ternyata laku gitu. Nah setelah itu kita mulai pelan-pelan, step by step, akhirnya produk kita bangkit, dan bahkan sekarang punya produk terbaru yang itu yang saya bilang dari dulu tuh kayak susu Aji. Mungkin kalau nggak ada pandemi kita nggak punya produk baru gitu. Artinya kita belajar dari pandemi membawa berkah. Berarti dari pandemi itu Ajik explore hal-hal baru yang Ajik belum pernah coba. Belum pernah gitu coba. Ya? Padahal dari kemampuan, skillnya nggak ada sama sekali. Modal nekat dan modal yang kedua adalah keberanian, dan yang ketiga adalah nggak ada salahnya kita mencoba. Karena udah mentok kali ya, jadi mentok apapun kreativitas usaha dikeluarin. Udah nggak mungkin ya, gitu. Jadi pas jualan online pun dulu Ajik belum pernah jualan online. Itu online itu sebenarnya gini. Pandemi lah yang memaksakan kita belajar jualan online. Sebelum pandemi kita kan nggak pernah ada jualan online, bahkan nggak ngerti gitu. Tapi karena online, karena pandemi, jadi akhirnya media sosial jadi kencang, akhirnya digital, akhirnya pandemi lah yang memaksakan mulai kita main digital, ke digital kan gitu ya. I see. Oh mungkin jadi nambah properti, nambah toko, nambah mobil koleksinya, karena income-nya jadi double nih.
di toko dan ada online-nya. Betul nggak, Jik? Ya itu udah pasti kan, dengan online kan nambah ada omset, ditambah juga kan produk sendiri marginnya lebih besar daripada kita ngambil ke orang lain gitu. Jadi kita sekarang sekarang kita punya produk hampir 40% produk kita sendiri. Oke, I see. Jik, tapi untuk mental seseorang saat lagi di bawah ya, Jik, mungkin untuk teman-teman di rumah, bukan hanya dalam segi bisnis, mungkin dalam kehidupan pribadi juga ya, Jik. Kadang kalau kita lagi di bawah gitu, kita tuh bingung gitu ya, apalagi kalau udah mentok begitu, ada ketakutan dan tidak keyakinan seperti itu. Gimana, Jik, mindset, pola pikir yang harus ditaruh tuh apa, Jik? Kembali lagi kalau mindset orang ya, karakter orang nggak bisa dirubah. Jadi paling tidak bisa dirubah hanya sekian persen. Jadi kebetulan kan saya banyak belajar juga dari punya owner yang begitu sangat baik. Jadi cara saya tuh bagaimana caranya setiap membuat sesuatu kita tidak pernah, kalau orang lain kan pesimis. Kalau J selalu optimis. Optimis apapun yang kita buat, ya kita harus coba dulu aja. Apapun nanti hasilnya, ya itulah rezeki. Jadi kita pemikiran kita selalu optimis. Kedua, kita harus memikirkan apa yang kita buat tuh plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Misalnya kita buat sesuatu plan A nggak jalan, plan B-nya apa gitu. Nah kalau orang lain kan gini, orang lain membuat sesuatu buka outlet begitu nggak jalan ditinggal gitu. Oh mungkin ini memang nggak jodoh kita, mungkin nggak nasib kita. Nah itu buat nasib boleh dibilang karena nasib atau jodoh atau apa. Tapi menurut Ji yang paling penting adalah kita membuat sesuatu harus memikirkan plan A, B, C, D. Jadi kalau misalnya nggak jalan, jangan ditinggal dulu, coba dulu yang lain. Ya. Oke, kalau dari guru grooming gimana? Mungkin lebih spesifik aku pengen nanya soal tadi yang karakter orang tidak bisa berubah. Misalnya ada yang wataknya pesimis, ada yang wataknya optimis. Apakah orang ketika lagi terpuruk di bawah, yang seorang pesimis itu bisa dibenarkan atau otaknya, pemikirannya di-switch? Jadi Ajik ini sudah lumayan mengerti ilmu grooming nih ya, bahwa memang karakter itu tercipta dari 2 elemen. Satu DNA. DNA orang tuamu 50% itu di dirimu. Bagaimana Anda berharap DNA itu bisa dirubah? Itu kartu mati. Nah, 50% dengan karakter orang lagi dari bagaimana dia dibesarkan dan lingkungan dia berada. Jadi, Aji bilang tadi bisa berubah sedikit, itu artinya karakter nggak bisa dirubah tapi bisa di-improve, diperbaiki. Nah, bisa diperbaiki atau tidak tergantung pergaulannya, sekelilingnya, mentornya siapa, orang tuanya siapa yang memberi semangat. Ya, contoh misalkan kalau kamu terpuruk. Kan you have your mom, your dad yang memang lumayan powerful bisa membantu hidup kamu. Tapi ada orang yang nggak ada support system seperti itu ya. Teman-temannya juga nggak bisa dukung. Nah itu yang maksud Aji, susah untuk dia bangkit kalau tidak di circle yang tepat. Tapi kalau basic karakter seseorang, itu udah pasti nggak bisa dirubah. It's DNA. Oke, seru banget topik kali ini. Aku mau ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, tetapi setelah yang satu ini tetap di Bukti Nyata. Welcome back to Bukti Nyata. Tetap bersama saya Gaby Hartanto dengan Guru Grooming Indonesia Ibu Yuli Hartanto dan tamu spesial kita hari ini Ajik Krishna. Dari tadi ngobrol udah seru-seru banget ya. Nah, sekarang aku ada pertanyaan lagi, Jik. Buat seorang bisnismen kayak Ajik, biasanya bisnismen tuh penuh dengan logika ya. Bahkan ada beberapa orang yang saking logisnya itu nggak percaya dengan soul atau semesta atau Tuhan, Jik. Tapi aku tahu Ajik itu sangat mendalami meditasi juga ya, Jik ya. Jadi aku mau tanya, kok bisa sih Jik udah sukses begitu, Jik masih mau pedulikan soal jiwa dalam meditasi dan juga Tuhan gitu, Jik? Ya, karena apapun yang kita lakukan selama hidup ini, selama kita bisnis ini, kalau tanpa dibarengi dengan sembahyang ataupun meditasi, rasanya ego kita pasti akan selalu muncul. Jadi kenapa kita selalu melakukan doa, sering berdoa, berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama meditasi. Kita meditasi sampai sekarang tetap kita lakukan karena apa ya? Untuk mengontrol ego kita. Gimana Guru Grooming tanggapannya soal mungkin bisnismen kan termasuk Bu Yuli juga, Mami kan juga seorang businesswoman. Ketika orang sangat logis, begitu kenapa sih butuh ketenangan jiwa, butuh percaya sama Tuhan mungkin atau spiritual life gitu ya yang tidak terlihat. Kadang kan kalau orang bisnis tuh ngeliatnya cuman kalau saya ada yang mikir juga begini, berkat datang karena saya kerja keras, bukan karena hal yang tidak kelihatan beri ke kami gitu loh. Kadang kita ego tinggi, jadi sombong, keputusan-keputusan juga akan salah ya, Ji. Yeah. Karena itu dagingnya kita, maunya kita. Padahal manusia itu kan ada limit. Yeah. Yang kedua, memang orang yang logikanya strong, memang sulit untuk percaya Tuhan. Tetapi saya ada satu kata
yang semoga bisa mengubah setiap manusia ya. Orang cerdas sedia payung sebelum hujan. Orang cerdas harus punya visa untuk pergi ke luar negeri. Jadi kalau suatu hari kita meninggal, ternyata surga itu ada, ternyata Tuhan itu ada. Anda sudah punya visa untuk masuk ke sana. Why not? Segala sesuatu yang tidak merugikan kita, kenapa kita nggak pilih untuk percaya? Oke, Ji, tadi Aji udah sebut soal anak-anak. Banyak orang tua sudah sukses, bangun karir susah-susah, legacy yang sudah jadi gitu, Ji, tapi anak yang menghancurkan. Nah, ini aku ada pertanyaan buat Ajik, tetapi setelah yang satu ini tetap di Bukti Nyata. Welcome back to Bukti Nyata. Tetap bersama saya Gaby Hartanto dengan Guru Grooming Indonesia, Ibu Yuli Hartanto, dan tamu spesial kita hari ini, Ajik Krishna. Nah, tadi aku sudah ada pertanyaan soal anak-anak yang punya kemampuan untuk menghancurkan karir dan legacy orang tuanya yang sudah dibangun susah-susah. Aku mau tanya ke Ajik nih. Jik, bagaimana Ajik mendidik anak-anak Ajik sehingga bisa menempatkan diri dan tidak menghancurkan karir dan nama baik Ajik? Nah, kalau Jik sendiri ya sama istri sederhana sekali. Nah, kemudian kan Jik orangnya nggak suka seperti teman-teman yang lain, suka party atau apa. Nah, kemudian Jik orangnya pekerja sama istri. Jadi mungkin anak-anak melihat keseharian orang tua. Nah, karena anak-anak melihat keseharian orang tua, Jik seperti contoh, Jik sama istri masih nyuci sendiri atau anak-anak saya pasti melihat orang tuanya. Nah, kebetulan anak pertama namanya Berlin, dia punya adik 3. Justru anak yang pertama malah lebih hebat daripada orang tuanya. Jadi Jik merasa Jik sangat bangga punya anak pertama yang saya lihat melebihi daripada orang tuanya. Malah dia yang sering ngasih nasihat orang tua. Anak pertama yang sering ngasih nasihat orang tua, Ajik nggak boleh begini. Makanya Jik boleh katakan di sini, Jik berterima kasih sama anak-anak. Justru anak-anaknya Jik yang lebih hebat dari orang tuanya. Ya, kita berdoa, berharap semoga regenerasi kedua dan ketiga bisa berlanjut. Saya yakin anak saya pertama, kedua, ketiga, dan keempat saya yakin bisa melanjutkan. Karena sampai saat ini anak pertama, kedua, ketiga udah ikut di perusahaan. Wow, berarti tadi maksudnya Ajik, anak-anak belajar dari contoh Ajik Mungkin istri. ya, kan saya nggak pernah nasehatin anak atau apa. Nah, karena justru anak yang pertama udah jauh lebih hebat dari orang tuanya, ya saya harus berterima kasih pada anak sendiri. Jadi saya sering bertanya sama anak. Oh, I see. Iya, belum tentu orang tua lebih hebat dari anak, kan gitu ya. Tapi bisa jadi anak lebih hebat daripada orang tua gitu. Kesederhanaan anak-anak luar biasa dibandingkan dengan saya sebagai orang tuanya. Makanya sekarang saya banyak belajar dari anak pertama dan kedua, ketiga, keempat. I see, oke. Kalau dari guru grooming bagaimana? Di Indonesia pernah terjadi kasus besar, seseorang bernama Rafael Alun yang sudah membangun karir lumayan bagus, ternyata sekarang hancur karirnya karena anaknya memukul orang sehingga sampai kasus besar di negara ini. Jadi orang yang professional groomingnya bagus berhasil dalam karir, belum tentu personal groomingnya juga berhasil. Tetapi biasanya orang yang personal groomingnya di kehidupan pribadinya bagus, mau kemana juga akan bagus. Karena dari bagusnya kita, kemana juga bagus ya. Jadi peranan orang tua sangat penting. Ajik sudah memberikan statement bahwa anak mencontoh. Jadi ada orang tua yang memang tidak banyak ngomong seperti Ajik, anak mencontoh. Tapi ada orang tua yang bawel seperti saya, selain memberi contoh, mulutnya cuit terus. It doesn't matter mau yang mana, tetap aja kasihkan value-value yang baik dan contoh yang baik ke anak-anak. Semoga anak-anak kita tidak merusak apa yang sudah kita bangun. Itu aja sih. Oke. Ajik, ngomong-ngomong soal Bali, sekarang lagi banyak berita soal Bali tidak sama seperti dulu ya. Soal turis-turis dan keamanan dan lain-lain. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Jik? Kalau melihat Bali dibilang sepi, dibilang banjir, memang Bali itu memang banjir. Tapi kalau ngelihat alam sekarang tuh beda dengan tahun lalu. Bukan hanya Bali aja banjir, di mana-mana juga banjir kan. Tapi kalau melihat Bali yang begitu, nah dimanapun, jangankan Bali, misalnya Jakarta. Nah kita bicara Bali kan 5 hari hujan itu nggak banjir. Kalau 5 hari hujan dimanapun saya pastikan banjir. Tetapi tidak semua daerah banjir. Ada titik-titik banjir yang betul-betul. Nah yang dulu kan banjirnya kan di pusat kota. Memang itu cepat hancur sekali. Tetapi kan cepat pulih kembali. Nah, itu kan bukan daerah pariwisata. Jadi kalau daerah-daerah pariwisata di Bali masih tetap aman, tapi kalau dibilang sepi, ya memang kondisi di tahun 2024-2025 ini ya kita mengakui ya ada penurunan. Nah, penurunan
Contoh kita memberikan contoh buat Krisna aja ya. 2024-2025 itu ada penurunan omset kita. Nah, kalau apa penyebabnya? Nah, kalau saya lihat secara nasional turun. Mengakui Bali itu kita ada penurunan penurunan untuk tamu domestik loh. Tapi tamu asing naik. Iya, jadi Bali 2024-2025 untuk tamu asing naik, tapi untuk tamu domestik ada penurunan, tapi tidak terlalu signifikan gitu. Jadi masih ada harapan untuk di tahun 2026 ini lebih baik. Nah, cuman saya berpesan kepada masyarakat Bali, terutama kan masalah sampah. Ayo kita perangi sampah. Kedua, bagaimana keamanan tetap dijaga. Ketiga, janganlah merusak lingkungan biar tidak banjir. Contohlah yang punya Krisna, kembali ke alam. Itu menanam sesuatu kan. Bagus banget. Ibu Yuli, ada nggak pesan terakhir untuk teman-teman di rumah? Ya, sebagai closing bahwa hidup itu jatuh bangun biasa. Mental ngedrop, kadang naik, kadang turun biasa. Nggak ada yang nggak biasa di kolong langit ini. Yang tidak biasa itu ketika kamu tidak berjuang untuk kembali. Itu aja yang tidak biasa. Jadi, jadilah orang normal, biasa, selalu akan bangkit. Ajik, ada nggak pesan terakhir untuk teman-teman di rumah? Ya, buat teman-teman di rumah nih, buat pemirsa di rumah, dimanapun berada, ayo kita berpikir selalu positif. Dan yang kedua, selalu optimis, jangan pernah pesimis. Thank you Ajik udah datang ke sini dan support kita selalu dan sharing ke teman-teman pemirsa di Bukti Nyata. Ajik adalah bukti nyata untuk topik hari ini. Thank you juga Guru Grooming Indonesia selalu berada di sini bersama saya. Saya Gebi Hartanto bersama Guru Grooming Indonesia dan Ajik Krisna turut undur diri. Sampai jumpa di episode Bukti Nyata selanjutnya. Bye. Halo, saya Gebi Hartanto. Saya Yuli Hartanto. Kami dari Guru Grooming Bukti Nyata mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.